Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Depan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri. Saya Anita Marianti. Kami dari kelompok Pasar 2 Poli. Pernahkah kalian melihat hanya ada 2 penjual yang mendominasi suatu pasar? Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep pasar duopoli. Pada video ini kita akan mempelajari pasar duopoli melalui contoh 2 pedagang bakso. Pasar duopoli adalah suatu kondisi pasar yang hanya terdiri dari 2 perusahaan atau 2 penjual utama yang menawarkan produk atau jasa yang sama maupun hampir sama. Karena hanya ada 2 pelaku usaha yang dominan, setiap keputusan yang dibuat oleh salah satu penjual akan memberikan dampak langsung terhadap penjual lainnya. Oleh sebab itu, kedua penjual harus selalu memperhatikan tindakan pesaingnya sebelum mengambil keputusan bisnis. Dalam pasar duopoli, persaingan tidak hanya terjadi pada harga, tetapi juga pada kualitas produk, pelayanan kepada pelanggan, promosi, hingga inovasi produk. Kedua penjual berusaha menarik sebanyak mungkin konsumen agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Untuk memahami konsep ini dengan lebih mudah, mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari 2 pedagang bakso. Di sekitar Kuningan terdapat 2 pedagang bakso terkenal, yaitu Bakso Masyanto dan Bakso Selera. Keduanya menjual produk yang sama dan menguasai sebagian besar pelanggan di wilayah tersebut. Pada awalnya, Bakso Masyanto dan Bakso Selera sama-sama menjual bakso dengan harga Rp18.000 per porsi. Jumlah pelanggan mereka relatif seimbang karena harga dan kualitas yang ditawarkan hampir sama. Namun, suatu hari, Bakso Masyanto memutuskan untuk menurunkan harga menjadi Rp17.000 per porsi, dengan tujuan menarik lebih banyak pembeli. Akibatnya, sebagian pelanggan yang sebelumnya membeli bakso Selera mulai beralih ke bakso Masyanto karena harganya lebih murah. Melihat jumlah pelanggannya berkurang, bakso Selera tentu tidak bisa tinggal diam. Bakso Selera harus mengambil tindakan agar tetap mampu bersaing. Sebagai respon, bakso Selera tidak harus menurunkan harga. Ia dapat meningkatkan kualitas produk, meningkatkan kenyamanan tempat, dan menambah menu lebih lengkap agar pelanggan tetap tertarik membeli di tempatnya. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa keputusan yang diambil oleh satu pedagang akan memengaruhi kondisi usaha pedagang lainnya. Jika salah satu menurunkan harga, meningkatkan kualitas, atau melakukan promosi, maka persaingannya akan terdorong untuk merespon tindakan tersebut. Inilah yang menjadi ciri utama pasar duopoli. Adapun karakteristik pasar duopoli antara lain: 1. Hanya terdapat 2 penjual utama yang menguasai pasar. 2. Produk yang dijual bisa bersifat homogen atau hampir sama seperti 2 pedagang yang sama-sama menjual bakso. 3. Terdapat saling ketergantungan dalam mengambil keputusan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh salah satu penjual akan memengaruhi penjual lainnya. 4. Persaingan dapat terjadi dalam berbagai aspek seperti harga, kualitas produk, pelayanan, promosi, maupun inovasi. 5. Terdapat hambatan bagi munculnya pesaing baru karena pasar sudah dikuasai oleh 2 pelaku utama. Namun, pasar duopoli juga memiliki kelemahan, yaitu dalam beberapa kondisi kedua penjual bisa saja bekerja sama menentukan harga sehingga persaingan menjadi berkurang dan konsumen tidak memperoleh harga yang lebih murah. Oleh karena itu, perilaku para pelaku usaha dalam pasar duopoli sangat memengaruhi kondisi pasar. Sebagai kesimpulan, pasar duopoli adalah struktur pasar yang hanya terdiri dari 2 penjual atau perusahaan utama yang saling bersaing dalam menawarkan produk kepada konsumen. Setiap keputusan yang diambil oleh salah satu penjual akan memengaruhi strategi dan contoh keputusan penjual lainnya.
Contoh sederhana yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dua pedagang bakso yang berjualan di lokasi yang sama dan memperebutkan pelanggan yang sama. Itulah penjelasan mengenai pasar duopoli dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.